إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Musanna. Pembahasan Al-Musanna ini Masya Allah pembahasan ini bisa dikatakan ya yang paling sulit di pembahasan yang masuk, bisa dikatakan yang paling sulit. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena ini kita terus terang mengajar berulang, belajar juga banyak berulang, ada cara ternyata kesulitan itu kan ada sesuatu. Ada sesuatu yang membuat kita sulit memahaminya. Dan alhamdulillah sesuatu itu yang membuat kita sulit memahaminya itu kita bisa pahami. Jadi pembahasan Al-Musanna itu ada tautiah, ada pendahuluan yang harus antum tahu. Kalau antum tidak tahu ini pendahuluan, tidak paham, maka otomatis pembahasan Al-Musanna tidak paham. Paham ya? Yang membuat dia sulit karena banyaknya istilah yang dipakai dalam pembahasan Al-Musanna. Banyak istilahnya. Kalau yang lain kan cukup nakiro, ma'rifah, kan begitu. Iya. Kalau ini istilahnya banyak. Ada beberapa istilah yang antum harus pahami dalam pembahasan Al-Musanna. Ada beberapa istilah. Istilah pertama yang harus antum pahami sebelum kita masuk ini, belum masuk, istilahnya dulu. Ada namanya adatu al-istithna. Adatu al-istithna. Alat-alat pengecualian. Ini harus antum tahu dulu. Ada namanya alat pengecualian. Dia terdiri dari beberapa kata yang sudah diteliti dan sudah ditentukan oleh para ulama bahasa berdasarkan penelitian mereka terhadap apa? Ucapan orang Arab. Alatnya adalah illah, dan ini induknya, pokoknya, ya. Yang kedua adalah goiru dan siwa. Siwa ini bisa siwa, bisa sawa, bisa suwa dengan seluruh bahasanya. Iya. Yang ini 1, 2, 3. Yang keempat, empat adalah khola, ada, dan hasya. Ini alat-alatnya. Illa, goib, siwa, bisa suwa, bisa sawa, bisa, karena banyak lugonya, banyak bahasanya dia. Khola, ada, dan hasya. Perhatikan di papan, di buku sebentar. Enggak usah ditulis karena semua ada di buku. Ini namanya apa? Alat pengecualian. Alat pengecualian. Ini istilah pertama. Sudah paham istilah ini? Jadi kalau dibilang adatul istithna, apa artinya? Alat-alat pengecualian. Harus ditahu siapa saja itu alat. Ada illah, goir, siwa, khola, ada, dan hasya. Paham ini istilah pertama? Istilah kedua,
Ada namanya al-mustatna. Al-mustatna. Apa artinya al-mustatna? Ini harus antum tahu, harus antum pahami. Al-mustatna adalah isim yang terletak setelah alat. Makanya anak kasih dulu alat. Al-mustatna adalah isim yang terletak setelah alat. Namanya apa? Al-mustatna. Apa artinya al-mustatna? Isim yang terletak setelah alat. Paham gini? Misal, perhatian contoh. Nggak apa-apa saya hapus ini. Kan sudah kan? Contoh, Ja'a al-qawmu. Kenapa al-qawmu? Sebagai fa'il. Illa Zaidan. Ja'a al-qawmu illa Zaidan. Mana ada tulisitna? Illa. Mana al-mustatna? Itu istilah kedua. Paham mustatna yang mana? Paham mustatna yang mana? Paham? Dipahami? Pahami? Saya bilang lagi, ma jaa al-qaumu illa ya Zaidan atau illa Zaidun. Lihat, ma ja'al qaumu illa Zaidun atau illa Zaidan. Kenapa bisa begitu? Sebentar akan ditahu jawabannya. Antum, sekarang saya mau tanya, mana al-mustatna? Mana al-mustatna? Illa Zaidan. Kalau illa ada tulis setna. Dipahami ini? Paham al-mustatna berarti? Paham al-mustatna? Paham ini? Dipahami? Atau belum? Paham atau belum? Paham? Alhamdulillah. Istilah berikutnya, karena ini penuh dengan istilah. Kalau antum paham ini bisa dikatakan cara yang saya temukan terakhir, cara menjelaskan ini. Karena dari dulu selalu kesulitan. Bagaimana caranya ini supaya paham orang di bawah? Ternyata kesulitannya karena tidak paham istilah. Karena banyak sekali istilahnya. Ada namanya al-mustatna, al-mustatna minhu. Terjemahannya yang dikecualikan darinya. Apa itu al-mustatna minhu? Dia adalah isim yang terletak sebelum alat. Al-mustatna minhu artinya apa? Isim yang terletak sebelum alat. Ja'al qaumu illa Zaidan. Mana al-mustatna? Mana al-mustatna? Mana al-mustatna minhu? Mana al-mustatna minhu? Apa? Jelas? Ma ja'al qaumu illa Zaidan. Mana al-mustatna? Al-mustatna minhu? Apa? Ma ja'a illa Zaidun. Mana al-mustatna?
Mana al-musanna? Hah? Ulang-ulang. Mana al-musanna? Di belakang. Mana al-musanna? Ma jaa illa Zaidun. Mana al-musanna? Apa? Jangan ragu. Musanna maksudnya isim setelah alat. Ma jaa illa Zaidun. Mana al-musanna minhu? Mana al-musanna minhu? Tidak ada. Kan apa artinya musanna minhu? Isim yang terletak sebelum alat. Ada atau tidak? Berarti bisa ada, bisa tidak. Paham? Paham mana musanna minhu? Mana yang tidak? Paham ya? Jelas? Sudah berapa istilah? Setengah perjalanan. Setengah dah? Kan istilahnya masih lama ini. Iya. Istilah berikutnya. Jangan. Itu. Iya, banyak mudah ini. Mudah. Iya. Karena ini sudah ditahu. Istilah berikutnya. Ada istilah yang harus antum pahami. Dia tamun. Ada istilah tamun. Ini sebenarnya rukun kalimatnya hanya ada tulis istitna al-musanna al-musanna minhu. Ini sebenarnya. Setelahnya ini hanya syarat-syaratnya. Tapi harus ditahu juga, kan ini istilahnya. Tamun artinya dalam kalimat itu ada mustanna minhunya. Saya ulangi. Tamun artinya di dalam kalimat yang disebutkan terdapat musanna minhu. Dipahami? Paham? Ja'al qaumu illa Zaidan. Tam. Ja'al qaumu illa Zaidan. Tam. Tam. Kenapa tam? Ada musanna minhu. Dipahami? Dipahami tam? Sudah paham tam? Ma ja'al qaumu illa Zaidan. Tam? Tam? Oh, belum. Yang mana? Belum. Oh ya. Rukun dari musanna itu ada tulisitna atau ada alatnya. Ada al-musanna, tahu musanna? Isim yang terletak setelah alat. Paham? Ada al-musanna minhu, isim yang terletak sebelum alat. Dipahami sampai di situ? Sekarang tambah istilah tamun. Apa artinya tamun? Artinya ada musanna minhunya. Paham? Lihat. Ja'al qaumu illa Zaidan. Tam? Tam? Tam. Kenapa? Ada al-musanna minhu. Ada al-musanna minhu. Dipahami? Ma ja'al qaumu illa Zaidan. Tam? Tam? Tam semuanya? Kenapa? Ada musanna minhu. Ma ja'a illa Zaidun. Tam? Tam? Kenapa? Itu dia. Sudah paham berarti tam atau tidak? Paham ini? Lawannya tam nakis. Lawannya tam artinya sempurna, nakis artinya kurang. Lawannya tam nakis. Apa artinya nakis? Di dalam kalimat itu tidak ada musanna minhu. Namanya nakis. Dipaham? Berarti maja'a illa Zaidun. Tam atau nakis? Nakis. Hah? Nakis. Hah? Nakis. Kenapa nakis? Tidak ada musanna minhu. Wah, masya Allah lumayan lah. Tidak ada al-musanna minhu. Paham saudaraku? Yakin? Dua lagi. Sisa dua. Istilah, dua istilah. Setelah ini langsung kita masuk. Iya. Istilah keberapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam.
Ada istilah mujabun. Mujabun. Apalagi itu mujab. Tapi harus ini. Kalau tidak paham pembahasan. Tidak paham pembahasan nanti. Mujab artinya kalimat yang disebutkan tidak ada penafian di awalnya. Tahu penafian? Tidak ada kata-kata yang berarti tidak. Dipahami? Ini saya contohkan. Kenapa saya contohkan ini dua? Ini ada ma, ini tidak ada ma. Paham gak ini? Paham ini? Mujab. Apa artinya mujab? Dalam kalimat yang diucapkan tidak ada penafian. Tidak ada kata-kata yang berarti apa? Tidak. Antum paham? Lihat. Ja'al qaumu illa Zaidan. Mujab. 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 Kenapa? Tidak ada kata-kata penafian yang berarti tidak. Nah, ini maja'al qaumu illa Zaidan. Mujab. Mujab. Tam. 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 Kan ada mustazam minhu. Paham? Maja'a illa Zaidun. Tam. 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 Bilang dulu. Tam. Tidak tam. Kenapa? Tidak ada mustazam minhu. Mujab. Ini artinya tidak. Ini artinya tidak. Ma artinya tidak. Mujab. Mujab. Apa artinya mujab? Tidak ada penafian. Ini ma tidak. Maja'a illa Zaidun. Mujab. Maja'a illa Zaidun. Mujab. Hah? Hah? Kenapa? Sementara ini ada. Jadi kalau ada, tidak. Kalau tidak ada, ada. Dipahami nih? Paham mujab? Nah, istilah terakhir goir. Aduh, jangan. Goiru mujab. Atau nama lainnya kalau mau ganti dengan lebih mudah, manfi. Manfi. Ada istilah goir mujab, tidak mujab. Mujab artinya tidak diawali oleh penafian. Tidak mujab artinya diawali oleh penafian. Tidak berarti diawali, mujab berarti tidak. Itu yang saya bilang tadi. Tidak mujab berarti diawali ada penafiannya. Maka dibilang manfi. Ada penafiannya. Sudah paham itu? Paham ini? Yakin, Bang. Jangan dipura-pura. Kita ulang. Ada tulis istitsna. Apa artinya? Alat pengecualian. Al-musanna. Isim yang terletak setelah alat. Al-musanna minhu. Sebelum alat. Tam. Ada musabna minhunya. Paham ini? Dia nggak peduli mau manfi atau tidak. Yang penting ada musabna minhu. Nakis tidak ada musabna minhunya. Mujab tidak ada penafian. Ghairu mujab. Selesai masalah. Antum bisa paham itu? Paham? Ini sebenarnya masalahnya. Kenapa kita sulit memahami itu? Sekarang masuk? Baru mau masuk. Ini pendahuluannya. Iya. Sekarang kita masuk di pembahasan jenis isim yang mansub yang ke-8 adalah al-musad al-mustatna. Namanya saja sulit ya. Al-mustatna. Sekarang
Apa berarti artinya al-mustatna? Yang dikecualikan. Kan begitu? Berarti kata yang terletak setelah alat. Kata yang terletak setelah alat tidak selamanya mansub. Kita mulai dari alat pertama, illah, yang dikecualikan dengan illah. Yang dikecualikan dengan illah. Perhatikan baik-baik. Yang dikecualikan dengan illah, kadang wajibah ya an-nasbu. Kadang wajib di nasab. Kapan? Kalau kalamnya tam mujabun. Ini nih. Baru masuk ini. Wajib dibaca nasab setelah illah kalau tam mujab. Apa artinya tam? Ada mustatna minhu. Apa artinya mujab? Tidak ada penafian. Berarti bentuk kalimatnya al-qaumu illa Zaid. Antum baca apa ini? Ja'al qaumu illa Zaid. Dan wajib, tidak boleh pilih yang lain. Dipahami nih? Kenapa wajib? Terpenuhi syaratnya. Tam, ada tam ini? Ja'al qaumu illa Zaid. Tam, ada mustatna minhu? Ada. Mujab. Kenapa mujab? Tidak ada penafiannya. Dipahami? Iya, alhamdulillah. Makanya baca ja'al qaumu ila Zaidan. Wajib Zaidan. Yang kedua, bacaan kedua boleh yajuzu an-nasbu wa al-ittiba. Boleh nasab dan boleh ikut sebelum alat harokatnya. Jadi boleh nasab dibaca seperti Zaidan, boleh juga ikut sebelum alat. Dhamma ya dhamma. Boleh. Kapan? Kalau dia tam goir mujab. Tam goir mujab. Apa artinya tam? Ada mustatna minhu. Goir mujab. Kalau ada begitu boleh dua bacaan. Dipahami? Ini je. Yang penting antum tahu apa tam langsung muncul di otak. Apa mujab langsung muncul. Itu je intinya. Kalau tidak paham ini jangan berhayal untuk paham. Karena ini ketentuan syaratnya. Nah, tam ghairu mujab. Contoh, kita tinggal masukkan saja ma. Kan ada penafian. Nggak harus ma, bolehlah. Paham kan? Ma ja'al qaumu illa, boleh nasab. Illa Zaid dan nasab. Boleh nasab berarti ma ja'al qaumu illa Zaid, dan boleh juga harokat setelah illa ikut sebelum illa. Berarti baca ma ja'al qaumu illa Zaidun. Dipahami? Siapa yang belum paham sampai di sini? Kita. Betul. Baik, alhamdulillah betul kita di. Ya, alhamdulillah. Jelas berarti? Sudah dua hukum? Hapus dulu karena penuh. Ya. Sudah dua hukum ya. Hukum ketiga dibaca sesuai dengan penyakit sebelum illah. Bukan sebelum harokat sebelum illah, bukan. Dibaca sesuai dengan kebutuhan penyakit sebelum illah. Dipahami nih? Contoh 3 dulu. Maja'a illa Zaid.
Ma ra'aitu illa Zaid. Ma marartu illa bi Zaid. Bi Zaid. Ini 3 kalimat contoh. Sengaja contohnya 3 untuk menjelaskan kebutuhannya bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Iya. Jadi bacaan ketiga tergantung sebelum illah. Nih, butuh apa? Ini butuh apa? Ra'aitu. Ini kan ra'aitu fi'il fa'il. Berarti kalau ada fi'il fa'il butuh apa? Maf'ulun bi. Ini kan marartu bi. Illa bi. Bi butuh siapa? Bi huruf jar, pasti di jar. Jadi bacaannya tergantung kebutuhan sebelum illah. Kapan? Kalau dia nakis. Satu saja. Kalau dia nakis. Kalau dia nakis, maka bacaan setelah illah sesuai dengan kebutuhan sebelum illah. Karena kan nggak punya mustatta minhu. Paham? Jaha, dia butuh apa? Kan ada fi'il ma'lum, cari fa'il. Sudah ada nggak sebelum il? Sudah ada? Belum. Berarti ini jadi fa'ilnya. Berarti maja illa Zaidun. Ma ra'aitu fi'il fa'il. Kalau sudah ada fi'il ada fa'il, cari maf'ulun bi. Kita baca illa Zaid. Dan ma maratu illa bi Zaid. Ini lebih jelas. Bi butuh siapa? Huruf jar, ini pasti di jar. Illa bi Zaid. Kapan itu bisa begitu bacaannya? Kalau kalimatnya nakis. Apa artinya nakis? Apa artinya nakis? Tidak ada mustatna. Selesai cerita. Tapi baru illah. Kan masih ada goir, siwa, khola, ada dan hasya. Tapi paham gak ini? Kan ini yang paling sulitnya. Paham gak illah? Setelah illah paham gak? Setelah illah paham gak? Hah? Belum? Ulang. Setelah illah bacanya bisa berapa? Pertama wajib nasab. Kapan? Kalau tam mujab. Dua ini. Tam mujab wajib nasab. Apa artinya tam mujab? Ada musanna minhu, tidak diawali oleh penafian. Wajib mansub setelah illah. Dipahami? Contoh, ja'al qaum, nah harus qaum. Ja'an nasu illa fikri. Dibaca apa fikri? Ya? Fikron, fikri, ada ya-nya itu. Kalau dia kasroh, fikri iyan. Anda paham ini? Paham ini? Jelas, wajib di nasab. Kadang kedua, boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Kapan? Kalau dia tam goir mujab. Pasangan tam mujab, tam goir mujab. Tam mujab wajib nasab. Tam goir mujab boleh nasab, boleh ikut sebelum illah. Seperti tadi, maja'an nasu illa fikriyan, boleh. Boleh juga apa? Illa fikriyun, boleh. Kan an-nasu. Dipahami ini? Yang ketiga, bacaan yang kedua ya. Yang ketiga sesuai dengan kebutuhan sebelum illah. Sebelum illah tanya gitu dulu, butuh ke apa? Paham gak ini? Apa dia butuh? Kalau butuh fa'il, maka setelah illah di rofa. Kalau butuh maf'ul, setelah illah di nasab. Kalau butuh di jar, setelah illah di jar. Kapan? Silakan sisa satu. Tam mujab, tam goir mujab, tinggal apa? Nakis. Sisa ini. Kalau kalimatnya nakis, apa artinya nakis? Dalam kalimat yang disebutkan tidak ada mustatna minhunya, maka bacaannya sesuai dengan penyakitnya. Artinya gini, antum mau bahasa yang paling mudahnya? Mau tahu cara bacaan yang paling mudahnya? Kalau antum mau tahu yang nakis ini, kalau antum mau tahu cara baca yang nakis, ya tadi maja'a
illa Zaid. Cara mudahnya, hapus dulu ilahnya. Coba baca. Maja'a. Maja'a. Anda baca apa? Maja'a Zaidun. Setelah itu masukkan kembali illah. Selesai begitu. Ma ra'aitu illa Zaid. Illa Zaid. Antum kalau mau tahu bacaannya, hapus ilahnya. Ma ra'aitu Zaidan. Setelah itu masukkan kembali. Ma itu ilah. Karena ini mustatna mufarraq namanya. Artinya sama dengan tidak ada. Kalau antum mau tahu bacaannya, hilangkan dulu, baru masukkan kembali setelah tahu bacanya. Dipahami? Antum bisa paham? Ilah, paham ilah? Siapa yang belum paham ilah? Terus terang dari hati yang paling dalam. Siapa yang belum paham ilah? Kata yang selain ilah, siapa yang belum paham? Berarti paham semua? Yang mana? Yang berarti semua. Yang mananya? Oh, yang boleh setelahnya. Jangan gini. Namanya ini kan kita berbicara tentang kalau kalimatnya nakis. Kalau kalimatnya apa? Nakis. Apa artinya nakis? Nakis berarti tidak ada mustatna minhu. Cara bacanya sesuai dengan penyakitnya. Tidak perlu lihat sebelumnya apa. Tidak perlu. Jadi saya bilang tadi kan ada 3. Maja'a illa Zaid. Ma ra'aitu ya illa Zaid. Ya, ma marartu illa bi Zaid. Ini 3 contoh. Bi Zaid. Kalau kita mau tahu bacanya ini Zaid, hapus dulu ilahnya. Semua. Hapus dulu, baru baca. Maja'a Zaidun. Karena ja'a butuh fa'il. Kan kita bilang, ma ra'aitu Zaid dan karena sudah bil fa'il. Ma marartu bi Zaidin karena ada huruf jar. Setelah kita tahu bacaannya, masukkan kembali illah, silakan masuk. Masih seperti itu bacaannya. Ma'a illa Zaidun, ma ra'aitu illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin. Paham? Tapi syaratnya harus kalimatnya apa? Nakis. Adapun kalau tam mujab wajib nasab. Tam ghairu mujab boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Dipahami? Siapa yang belum paham? Yang pertamanya yang file nanti kami buat kan. Iya. Yang pembahasan yang baru tapi buat yang 2 sampai 3. Kalimat contoh yang 2 sampai 3. Contoh yang kedua sama yang ketiga. Kenapa? Yang lain sama mangkok. Iya. Kan ro'a itu butuh apa, Pak? Saya melihat. Butuh apa? Yang dilihat. Maf'ulun bi. Kan begitu. Maf'ulun bi hukumnya apa, Pak? Marfu atau majrur? Oh, salah. Mansub atau marfu? Maf'ulun bi. Man? Makanya dibaca Zaidan. Paham nggak? Karena ini ro'a itu butuh mansub, maf'ulun bi. Marartu bi, ma marartu illa bi Zaidin. Kenapa Zaidin? Karena bi huruf jar. Apa yang kita bingung? Karena ada bi-nya. Pusing kenapa di kasroh? Pusing, Pak. Kenapa? Belum memang diambil majrur, Pak. Sebentar lagi. Nanti kita akan tahu kalau ada bi pasti di kasroh. Kita paham, Pak? Jelas? Jelas? Sudah? Adzan ya? Adzan? Berarti sebentar lagi lanjut ya. Ini sih yang pegang ini. Kalau ini selesai, kita akan selesaikan. Dah,
Sisa ini antum pikirkan baik-baik sebentar, hayati. Setelah sholat insya Allah kita lanjut lagi. Ya, kita cukupkan dulu untuk sementara. Yang kedua, yang dikecualikan dengan goir dan siwa. Yang dikecualikan dengan goir dan siwa. Langsung pasangan karena memang dua itu sama hukumnya. Yang dikecualikan dengan goir dan siwa, artinya kata yang terletak setelah goir dan siwa. Ini sangat mudah, ya, walaupun bukan dia yang termudah sedunia ya, tapi mudah. Kenapa? Satu pernyataan yang antum harus pahami. Yang dikecualikan dengan goir dan siwa, artinya kata yang terletak setelah goir dan siwa majrur selama-lamanya. Saya ulangi, kata yang terletak setelah goir dan siwa pasti dijer kasroh, atau yang menggantikan kasroh. Misalnya, saya contohkan. Lihat model kalimat ini. Yang pertama itu ja'al qaum ghair zaid tam mujab. Nah, ma ja'al qaum ghair zaid tam ghair mujab. Kan ada ma. Ma ja'al ghair zaid nakis. Ma marartu ghair ma marartu bi ghair. Ma marartu bi ghair zaid nakis. Ma ra'aitu ghair zaid nakis. Ini kan bentuk semua ini. Satu hukum, kata setelah ghair pasti majrur di kasrah. Dipahami? Kata setelah ghair di kasrah, di majrur. Demikian pula setelah siwa. Siwa zaidin. Siwa zaidin. Kalau ada kata setelah ghair dan siwa langsung apa? Kasrah. Antum paham? Majrur. Sudah? Paham? Ada masalah? Ada masalah? Tidak ada. Siapa punya masalah? Tidak punya masalah semuanya? Alhamdulillah. Punya? Tidak ada? Jadi setelah ghair pasti apa? Majrur selama-lamanya. Apa ada masalah setelah ghair? Apa ada masalah? Ada masalah? Tidak. Tapi yang masalah ghairnya. Dia ghair ini dibaca apa? Ghairnya. Dianya sing. Iya. Kalau setelahnya pasti apa? Kasro, majrur. Yang masalah ghairnya. Tapi mudah sekali. Hukum bacaan ghair sama dengan hukum kata yang terletak setelah illah. Selesai masalah. Karena kata yang terletak setelah illah antum sudah paham. Paham? Berarti kalau kalamnya tam mujab, apa hukumnya setelah illah tadi? Wajib nasab. Ghairo. Ghairnya wajib baca nasab. Kalau kalamnya tam mati, tam ghair mujab, baca apa tadi? Boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Berarti ini maja'al qaumu ghairo
Boleh juga goiru zaidin. Paham? Dipahami ini? Kalau nakis tergantung kebutuhan amil. Majaa butuh apa? Butuh apa? Fa'il. Berarti baca goiru zaidin. Ma ro'aitu goir ro zaidin. Karena ro'aitu butuh apa? Maqulun bi ma marortu bi goir ri zaid. Selesai. Dah, selesai. Ada masalah? Ada masalah? Kasih tahu memang. Ada masalah? Saya ulangi. Kata setelah goir pasti kasroh, majrur. Makanya langsung baca zaidin, 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 zaidin. Paham gak ini? Dipahamin? Tapi yang masalah goir. Kalau siwa tidak ada masalah. Kenapa siwa tidak punya masalah? Karena alif, namanya alif tidak punya harokat selama-lamanya. Dari siwa langsung maja'al qaumu siwa zaidin. Ja'al qaumu siwa zaidin. Maja'a siwa zaidin. Ma ra'aitu siwa zaidin. Ma marartu bisiwa zaidin. Enak dia hidupnya. Tidak ada masalah, tidak punya perubahan yang nampak. Yang masalahnya siapa? Goir. Kita baca goiru atau goiro. Maka ingat kembali isim yang ternyata setelah illah tamujab wajib di nasab. Tam goiru mujab boleh nasab, boleh ikut sebelumnya. Nakis tergantung kebutuhan penyakit. Butuh fa'il di marfu, butuh maf'ulun bih mansub, butuh dijar dengan huruf jar majrur. Dipahami? Sudah? Siapa yang belum? Saya kasih hadiah. Yang berani angkat tangan. Pikirkan sambil saya hapus. Siapa yang belum paham? Tidak ada. Alhamdulillah. Khola ada hasya. Langsung 3. Khola ada dan hasya. Langsung 3. Karena ini semua sama. Untuk yang ini hapus. Tam mujab, tam goiru mujab, tidak peduli. Selamat tinggal itu. Itu untuk ilah, goir dan siba. Khola ada dan hasya punya hukum sendiri. Setelah khola ada dan hasya bisa 2 bacaan, bisa mansub atau majrur. Pokoknya jangan takut, langsung sikat. Paham? Misalnya antum dapat kata ja'a al-qaumu, ada, antum baca apa? Ja'al qaumu, ada Zaidan atau Zaidin. Dipahami ini? Pahami? Ja'al qaumu khola Zaidan atau khola Zaidin. Ja'al qaumu hasya Zaidan atau hasya Zaid. Boleh. Ada masalah? Ada masalah? Tidak punya masalah. Jangan takut. Boleh berapa bacaan? 2. Kecuali sebelumnya ada ma. Bukan manafi. Ma lain. Ma masdariyah. Bukan manafi. Yang masuk di sini adalah ma masdariyah. Paham? Ma yang masuk khusus pada fiil.
Kalau ada ma di depan, ma kola, ma ada, ma hasya, maka pilihannya cuma satu, nasab saja. Saya ulangi, setelah kola, ada, hasya, boleh berapa bacaan? Berapa? Pertama, nasab. Kedua, jer. Ini boleh dua selama tidak ada siapa? Tidak ada ma. Kapan ada ma? Di depan dia, bukan di depan kalimat. Itu bedanya yang tadi. Kalau tadi di depan kalimat di awal, kalau ini di depannya dia persis. Ma kola, bukan di sini, bukan maja'ah, bukan, itu nafi. Kalau ini pasti dia yang masuk. Kalau ada ma, apa yang terjadi? Wajib nasab. Coba, ja'al qaumu, ada Zaid dan atau Zaidin. Ma ja'al qaumu, ada Zaid dan atau Zaid. Hah? Zaid? Tidak boleh din? Hah? Kenapa? Ma-nya di mana saudaraku tercinta? Ma-nya harus di sini, di dianya, bukan di orang lain. Paham? Coba. Majal qaumu, ada Zaid dan atau ada Zaid, boleh. Tapi kalau saya bilang ja'al qaumu, ma ada, ja'al qaumu, ma ada Zaid dan ma ja'al qaumu, ma ada Zaid atau hah? Tidak berselisih para ulama ini? Hah? Bisa? Bisa Zaidin? Hah? Kenapa? Ada ma-nya. Kalau sudah ada ma-nya hanya pilih satu, nasab saja. Paham? Selesai. Kita baca dulu, baru lanjut lagi. Ini yang paling sulit ya. Dah, iya enggak? Tapi setelah kita dengar semua tadi ini sulit enggak? Enggak kan? Istilahnya saja, istilahnya. Kenapa senyum Pak? Tetap sulit. Hah? Masih apa? Baiklah. Al-mustatna. Kan diulang lagi nih, perhatikan. Al-mustatna, pengecualian. Al-mustatna huwal ismul waqi'u ba'da illah aw ihda akhwatiha. Al-mustatna adalah isim yang terletak setelah illah atau salah satu dari saudari-saudarinya. Al-mustatna minhu huwal ismul waqi'u qabla illah aw ihda akhwatiha. Dia isim yang terletak sebelum illah atau salah satu dari saudarinya. Wa adatul istitsna, alat-alat pengecualian. Samaniyatun, ada 8 semuanya kan? Kalau dihitung dari wahya, jadi adalah illah, goiru, siwa, suwa, siwa, sawa, boleh juga. Ini kan bacaannya banyak ini. Khola, ada dan hasya. Inilah alat-alat. Hukmul mustatna bi illah, hukum yang dikecualikan dengan illah. Itu yang pertama tadi yang sudah kita ambil maghrib isya. Alhamdulillah. Idza kanal kalamu tamman mujaban, kalau kalamnya taman, apa artinya taman? Disebutkan mustatna minhunya. Mujaban, tidak ada penafian. Lihat diterjemahkan saya, di terjemahannya kami tulis itu dalam kurungnya. Iya. Maka apa? Wajiban nasbu alal mustatna, wajib dinasab sebagai mustatna. Jelas? Wajib dinasab sebagai mustatna. Wa in kanal kalamu taman manfiyan, kalau kalamnya taman tapi manfi. Apa artinya manfi? Goir mujab. Apa artinya goir mujab? Ada penafian. Apa yang terjadi? Jaza fihil ittiba'u lima qabla illa awin nasbu alal musatna.
Boleh kita ikutkan sebelum illah atau kita nasab sebagai mustatna. Jelas kan? Jelas? Lanjut. Ya. Lihat misal contoh. Oh tadi contohnya enggak baca ya. Contoh nomor 1 tadi, qomal qaumu illa zaidan. Contoh yang kedua, kharajan nasu illa amron. Wajib itu karena tam mujab. Contoh untuk kedua, misal ma qomal qaumu illa zaidan. Bisa juga zaidun, bisa juga zaidan. Boleh dua. Dipahami ini? Wa in kanal kalamu nakison. Kalau kalamnya nakis kana ala hasabil awamil, maka dia sesuai dengan penyakitnya. Sesuai dengan apa? Penyakitnya. Lihat, misal contoh, ma qoma illa zaidun, ma ra'ai ma darabtu illa zaidan, karena darabtu butuh maf'ulun bi, ma marartu illa bi zaidin. Selesai? Mudah. Hukmul musabna bi siwa suwa sawa goir. Hukum yang dikecualikan dengan siwa, suwa, sawa, goir. Langsung semuanya. Wal musabna bi siwa, suwa, sawa, goir majrurun daiman. Yang dikecualikan dengan siwa, suwa, sawa, goir majrur selama-lamanya. Tahu majrur selama-lamanya? Dijar setelahnya. Ala annahu mudhafun ilaih, yaitu dia sebagai mudhafun ilaih. Karena mudhafun ilaih hukumnya majrur. Kita akan pelajari sebentar. Paham? Mudhafun ilaih hukumnya apa? Majrur. Kita akan habis sebentar. Iya. Terus wa amma siwa, suwa, wa sawa, wa ghair fa innaha ta'khudhu hukmal ismi al-waqi'i ba'da illah. Adapun siwa, suwa, sawa dan goirnya sendiri, maka dia mengambil hukum isim yang terletak setelah illah. Jadi dia malah mengambil hukum isim yang terletak setelah illah. Lihat contohnya. Berarti penjelasannya apa maksudnya? Ya kalau tam mujab ada di situ di terjemahan saya tambahkan, yaitu jika dinasab wajib dinasab jika tam mujab. Boleh nasab atau ikut sebelumnya jika tam manfi, dan sesuai dengan penyakitnya jika kalimatnya nakis. Kan begitu penjelasannya. Paham ini? Bisa dibaca di situ. Misal contoh, qomal qaumu, baca apa? Goiro zaidin, karena tam mujab. Qoma kharajan nasu goiro, bisa juga goiru zai amrin. Iya kan? Setelahnya pasti dijar. Dianya ini, dianya. Makoma goi ru zaidin, karena butuh fa'il. Ma darabtu goi ro zaidin, ma marartu bi goi ri zaidin. Selesai? Jelas? Hukmul musabna bi khola wa ada wa hasya. Hukum yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya. Langsung. Wal musabna bi khola wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya boleh dinasab dan boleh dijer. Malam yattasil bima al masdariyah, selama tidak bersambung dengan masdariyah. Paham gak ini? Selama tidak bersambung dengan masdariyah. Lihat, misal contoh, qomal qaumu khola zaidan, atau qomal qaumu ada amron atau amrin, qomal qaumu hasya bakron atau bakrin. Paham? Paham itu? Lihat lagi, wa idza tasala bima al masdariyah wajaban nasbu. Kalau dia bersambung dengan masdariyah wajib nasab. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Lihat, misal contoh, qomal qaumu ma khola zaidan, qomal qaumu ma ada amron. Mana hasya? Kenapa cuma dua? Khola dan khola dan
ada. Mana hasya? Disebutkan Tidak ada? Tidak ada hasya ya? Tidak ada, karena memang tidak ada contohnya dalam bahasa Arab. Dinukil oleh Sibawai, hasya tidak pernah bersambung sebelumnya ma. Berarti kesimpulannya, kalau hasya masih tetap boleh dua, boleh nasab, boleh jar, karena dia tidak pernah dinukil dari orang Arab bersambung dengan ma. Paham kenapa tidak ada contohnya? Sengaja. Jangan sampai ada yang kayaknya lupakan ini. Tidak, memang tidak ada contohnya. Paham kan? Jelas? Selesai. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.